Perkembangan industri kuliner di Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama dengan hadirnya berbagai inovasi makanan yang menyasar segmen mahasiswa dan masyarakat muda. Persaingan yang ketat ini menuntut setiap pelaku usaha untuk memiliki strategi bisnis yang kuat agar mampu mempertahankan loyalitas konsumen sekaligus memperluas pangsa pasarnya. Mochi Chacha sebagai salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Mochi Chacha merupakan UMKM yang mengusung produk mochi premium tanpa bahan pengawet karena hanya menggunakan bahan-bahan alami. Dengan tagline 100% fresh, usaha ini mulai berdiri pada bulan Mei 2025. Pada tahap awal perintisan, owner memulai langkahnya dengan melakukan analisis bisnis serta observasi langsung ke Jakarta untuk mencari referensi mochi yang berkualitas. Salah satu inspirasi utama datang dari mochi Sakura yang dikenal memiliki rasa khas dan kualitas yang terjaga. Jumlah kompetitor mochi khususnya di Yogyakarta juga masih relatif sedikit, sehingga memberikan peluang pasar yang cukup menjanjikan. Meski begitu, proses pembuatan mochi memiliki tingkat kesulitan tersendiri, terutama dalam menjaga konsistensi, tekstur, dan rasa. Tantangan inilah yang kemudian mendorong usaha ini untuk terus belajar, berinovasi, dan berupaya menghadirkan produk mochi yang tidak hanya enak, tetapi juga memiliki nilai kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Seiring berjalannya waktu, komitmen tersebut mulai menunjukkan hasil. Usaha yang awalnya hanya beroperasi kecil-kecilan kini berkembang pesat hingga jumlah cabangnya pun meningkat signifikan dibandingkan saat pertama kali berdiri yang awalnya hanya 4 cabang kini menjadi 8 cabang. Pertumbuhan ini menjadi bukti bahwa minat konsumen terus bertambah. Meski demikian, promosi awal usaha ini masih sangat mengandalkan strategi mulut ke mulut dan hingga saat ini belum maksimal dalam pemanfaatan media digital. Di era digital saat ini, pola konsumsi masyarakat khususnya Gen Z sangat dipengaruhi oleh konten media sosial, rekomendasi teman, serta ulasan digital. Dan ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi Mochi Chacha untuk memperkuat strategi pemasaran digital melalui pendekatan berbasis data. Melalui pendekatan ini, Mochi Chacha dapat terus beradaptasi dengan perubahan tren, menjangkau pasar yang lebih luas, dan mempertahankan konsistensi sebagai UMKM yang unggul di industri kuliner Yogyakarta. Selanjutnya, tujuan dari kampanye ini disusun untuk memperkuat posisi Mochi Chacha sebagai camilan premium yang fresh, enak, dan berkualitas di tengah persaingan kuliner Yogyakarta. Adapun tujuan utama dari kampanye ini, yang pertama memahami kebutuhan dan preferensi target pasar. Yang kedua, menyusun strategi iklan yang relevan dengan gaya hidup masyarakat dan tren digital yang sesuai dengan kebiasaan digital masyarakat, terutama Gen Z yang aktif di media sosial dan gemar mencoba produk makanan kekinian. Selanjutnya, mengoptimalkan kampanye digital di platform media sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan brand awareness dan engagement, membangun kesadaran merek yang lebih kuat, dan meningkatkan keterlibatan konsumen melalui konten dan kampanye digital yang menarik. Selanjutnya, metodologi analisis data yang kami gunakan ada 3. Yang pertama, observasi langsung. Kami melakukan observasi secara langsung ke salah satu store Mochi Chacha, yaitu di Soro Wajan, untuk mengamati aktivitas operasional, pola pembelian pelanggan, serta interaksi antara konsumen dan penjual. Observasi ini membantu memperoleh gambaran nyata mengenai karakteristik pelanggan, waktu kunjungan yang ramai, preferensi rasa, serta dinamika pelayanan di lapangan. Selanjutnya ada ulasan Google Maps sebagai data sekunder. Ulasan pelanggan digunakan untuk menilai kepuasan, kualitas produk, kebersihan, harga, serta menemukan pola keluhan atau rekomendasi yang sering muncul. Pendekatan ini penting karena ulasan digital mencerminkan opini konsumen secara spontan dan sangat berpengaruh pada keputusan pembelian, terutama bagi Gen Z. Yang terakhir ada kampanye digital. Analisis ini membantu menilai potensi engagement dan memastikan strategi kampanye digital sesuai dengan perilaku target pasar. Selanjutnya, pada bagian ini, saya akan menjelaskan segmentasi pasar Mochi Chacha yang sudah kami susun berdasarkan 4 kategori, yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi perilaku, dan yang terakhir, segmentasi psikografis. Nah, segmentasi ini penting karena membantu kita memahami siapa konsumen utama Mochi Chacha
apa yang mereka butuhkan dan bagaimana strategi komunikasi dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran. Yang pertama dari sisi segmentasi demografis. Konsumen mochi caca didominasi oleh kelompok usia 12 hingga 25 tahun. Mayoritas yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang mencari camilan manis, fresh, dan kekinian. Dari hasil observasi dan analisis kita, kami menemukan bahwa konsumen perempuan adalah kelompok terbesar, yang mana hal ini selaras dengan tren bahwa produk dessert manis dan estetik lebih banyak diminati oleh mahasiswi dan remaja putri yang aktif mencoba makanan baru. Selanjutnya, segmentasi yang kedua yaitu dari segmentasi geografis. Konsumen mochi caca banyak ditemukan di wilayah kota Yogyakarta, khususnya area yang dekat dengan kampus dan tempat nongkrong anak muda. Karena store-nya sendiri yang terletak di Sorowajan, Babarsari, dan Condong Catur memiliki potensi besar, yaitu karena merupakan pusat aktivitas mahasiswa dan pelajar. Secara geografis, wilayah-wilayah ini cocok untuk ekspansi karena tingkat mobilitas dan konsumsi jajanan kekinian yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga dari sisi segmentasi perilaku. Konsumen mochi caca umumnya membeli mochi karena ingin camilan yang praktis, fresh, dan memiliki tekstur lembut. Mereka juga sangat dipengaruhi oleh konten digital, baik melalui ulasan Google Maps maupun konten TikTok dan Instagram. Nah, sebagian besar konsumen akan mengecek review terlebih dahulu sebelum membeli, di mana motivasi pembelian mereka juga sangat besar dipengaruhi oleh rasa penasaran terhadap makanan viral, tren baru, dan rekomendasi teman. Nah, yang terakhir yaitu segmentasi psikografis. Kami menemukan bahwa konsumen mochi caca memiliki gaya hidup yang aktif, suka mencoba produk baru, dan memiliki kecenderungan untuk membagikan pengalaman kuliner mereka di media sosial. Mereka menyukai produk yang estetik, praktis, serta memiliki nilai fresh dan berkualitas. Selain itu, konsumen muda saat ini juga menghargai pengalaman yang menyenangkan dan dapat diabadikan, sehingga mereka tertarik dengan camilan yang tidak hanya enak tetapi juga menarik secara visual. Nah, dari seluruh segmentasi yang telah disebutkan, kami juga menyusun beberapa persona konsumen yang dapat mewakili karakter target pasar utama mochi caca. Nah, untuk persona konsumen sendiri itu apa sih? Jadi, persona konsumen adalah representasi fiktif dari kelompok konsumen yang paling ideal atau paling relevan untuk sebuah produk, yang mana artinya kita membuat tokoh yang menggambarkan karakter target pasar berdasarkan data nyata. Nah, kalau dalam konteks ini berarti kita dapat hasil dari observasi dan wawancara, seperti itu. Nah, untuk personanya sendiri, pertama ada Aulia, di mana Aulia ini seorang mahasiswi berusia 20 tahun, suka mencoba makanan baru dan aktif membuat konten di media sosial. Ia membeli mochi karena ingin camilan manis yang estetik dan cocok untuk diposting di Instagram atau TikTok. Nah, persona yang kedua yaitu Rara, seorang siswi SMA berusia 16 tahun yang sering mengikuti tren viral. Baginya mochi merupakan cemilan lucu yang bisa dibagi dengan teman-temannya. Ia cepat tertarik jika melihat konten review atau ASMR makanan. Nah, persona yang ketiga yaitu Mia, seorang ibu muda berusia 28 tahun yang mencari makanan praktis dan aman untuk anaknya. Ia memilih mochi caca karena percaya pada klaim 100% fresh dan bahan alami. Ia memilih mochi caca karena percaya pada klaim 100% fresh dan dari bahan alami yang digunakan. Nah, melalui segmentasi dan persona ini kita jadi paham nih bahwa konsumen mochi caca tuh bukan hanya sekedar pembeli, tetapi kelompok dengan kebutuhan, motivasi, dan perilaku yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kompetitor yang aktif dalam bermedia sosial, mereka akan cenderung lebih bisa menggeret masyarakat untuk mengenal produknya. Mereka akan konsisten dalam membuat konten bermedia sosial untuk mengajak audiens untuk lebih jauh mengenal si produk mochi itu sendiri. Oleh karena itu, ketika masyarakat disebutkan produk mochi, mereka akan lebih mengingat produk-produk yang sering lewat di media sosial mereka.
Contohnya seperti produk mochi sakura, mochi dwi, mochi gepeng. Itu adalah contoh-contoh produk mochi yang konsisten dalam bermedia sosial. Seperti itu. Profil perilaku konsumen. Berdasarkan hasil dari observasi store dan ulasan dari Google Maps, ditemukan bahwa pertama, mayoritas konsumen adalah mahasiswa perempuan yang datang setelah jam kuliah, biasanya dari jam sore ke malam. Poin kedua, pola pembelian cenderung repeat order, terutama jika mereka cocok dengan tekstur mochi dan varian rasanya. Ketiga, konsumen memilih mochi Caca karena produknya dianggap fresh, lembut, dan premium sesuai dengan tagline-nya, yakni 100% fresh. Poin keempat, pembelian sering dipengaruhi dengan rekomendasi teman, ulasan digital, dan konten di media sosial. Poin kelima, konsumen cukup sensitif pada kualitas rasa, kebersihan, pelayanan, dan harga. Nah, aspek ini paling sering muncul di ulasan. Poin keenam, waktu ramai biasanya saat akhir pekan, waktu pulang kuliah, dan jam malam. Poin 7, produk diposisikan sebagai camilan yang ringan, lucu, dan cocok jadi buah tangan, sehingga banyak pembeli membeli lebih dari satu varian. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari observasi langsung dan analisis ulasan digital, dapat disimpulkan bahwa mochi Caca memiliki potensi pasar yang kuat di kalangan mahasiswa dan masyarakat, terutama karena produknya dinilai fresh, enak, dan berkualitas tanpa pengawet. Meski kompetitor yang aktif di media sosial memiliki visibilitas lebih tinggi, mochi Caca tetap unggul dari sisi kualitas rasa dan konsistensi produk. Namun, pemanfaatan digital masih belum optimal dengan memperkuat strategi pemasaran berbasis data. Mulai dari memahami preferensi konsumen hingga membuat konten yang relevan di TikTok dan Instagram. Brand dapat meningkatkan awareness, menarik konsumen baru, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Secara keseluruhan, mochi Caca berada pada jalur yang tepat dan berpotensi berkembang lebih besar jika strategi digital dan konsumen dijalankan dengan konsisten. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhan, mochi Caca berada pada jalur yang tepat dan berpotensi berkembang lebih besar jika strategi digital dan konsumen dijalankan dengan konsisten. Sekian, terima kasih.